Elaborasi pemahaman nilai dan peran guru penggerak. CGP Triheni Endang Rohana Pamiluwati, SD Negeri 25 Pekanbaru. Monolog ini saya buat untuk menjawab tantangan, harapan Kemendikbud pada para pendidik, khususnya untuk guru penggerak di masa depan. Arah program baru pendidikan guru penggerak atau PGP sangatlah jelas, yaitu yang pertama, mengembangkan kepemimpinan pembelajaran dan kemandirian dalam pengembangan profesional diri. Yang kedua, menjadikan pengawas dan kepala sekolah menjadi mitra guru dalam melakukan transformasi pendidikan di sekolah. Program ini ditujukan bagi guru yang berpotensi menjadi pemimpin pendidikan Indonesia di masa depan. Ketiga, melakukan asesmen pedagogi, kemampuan analisis, motivasi, dan kompetensi sehingga data para peserta dapat digunakan untuk pengembangan pelatihan dan pengukuran keberhasilan pelatih. Seperti yang dikatakan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Yang pertama, melalui pendidikan guru penggerak selama 9 bulan angkatan 1 tahun 2020 akan melahirkan seorang guru penggerak yang dapat menjadi obor perubahan. Guru penggerak tidak cukup menjadi guru yang baik, tetapi mampu menggerakkan perubahan pada guru lain. Pada kurikulum, perubahan dalam cara mendidik siswa, dan cara mereka berpartisipasi dalam belajar. Yang kedua, 3 harapan untuk guru penggerak, yakni yang pertama, mendorong tumbuh kembang murid secara holistik agar menjadi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menjadi pelatih atau mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan di Indonesia. Nah, apa dampak positif bagi murid jika peran guru penggerak dilaksanakan dengan baik? Yang pertama, guru penggerak berperan penting dalam mencapai tujuan merdeka belajar, yakni belajar Pancasila yang memiliki 7 kriteria, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Yang kedua, murid akan tumbuh berdasarkan kekuatan kodratinya yang unik, dengan tidak menyeragamkan yang tidak bisa diseragamkan oleh pendidik. Yang ketiga, murid masih bisa bermain, karena bermain adalah tuntunan jiwa anak untuk menuju arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani. Yang keempat, murid mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan berkualitas sesuai kepentingan hidup kebudayaan dan kepentingan hidup masyarakat. Kekuatan dan karakter apa saja yang harus dimiliki seorang guru penggerak untuk mewujudkan harapan tersebut? Yang pertama adalah mandiri, kedua reflektif, ketiga kolaboratif, keempat inovatif, dan kelima berpihak pada murid. Apa kontribusi nyata untuk mewujudkan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid? Dengan cara menjadi guru yang mandiri, yaitu memiliki jiwa pendidik, ilmu kependidikan, kepribadian yang baik, bertanggung jawab untuk bertindak, semangat yang tinggi dalam bekerja, rela berkorban demi kemajuan dan peradaban siswanya. Menjadi guru reflektif, yaitu guru yang mau melihat dirinya sendiri,
mau melakukan refleksi dan introspeksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Seorang guru reflektif selalu melihat dari sisi positif setiap saran dan kritik. Kemudian menjadi guru yang kolaboratif, yang menekankan pada pengajaran dan mempunyai tujuan yang khusus. Guru yang kolaboratif yaitu guru sebagai fasilitator yang mampu menciptakan lingkungan dan aktivitas yang kaya untuk menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya. Guru sebagai model yang menitik beratkan pada peran guru yang memandu untuk sharing pemikiran siswa dan mendemonstrasikan atau menjelaskan sesuatu langkah demi langkah. Menjadi guru inovatif, yaitu guru yang selalu bertanya kepada dirinya dengan melakukan introspeksi, memperbaiki diri, selalu ada inovasi baru yang diciptakan dalam proses pembelajaran aktifnya, dan membuat anak didiknya berpikir kritis, kreatif, berpikir tingkat tinggi, dan bisa menumbuhkan budaya bertanya dengan memberikan kebebasan berpikir. Yang berikutnya menjadi guru yang berpihak kepada murid, yaitu dengan pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi unik murid. Tak jemu melakukan eksperimen pembelajaran di kelas supaya diketahui sistem pembelajaran yang ideal di kelas masing-masing. Seperti apakah pengalaman yang bermakna bagi murid? Yaitu yang pertama, orientasi mengajar tidak hanya bagi segi pencapaian prestasi akademik, melainkan juga diarahkan untuk mengembangkan sikap dan minat belajar serta potensi dasar siswa. Yang kedua, topik yang dipilih dan dipelajari didasarkan pada pengalaman anak yang relevan di kehidupan anak. Yang ketiga, menggunakan metode yang mengajar yang digunakan harus membuat anak terlibat dalam satu aktivitas langsung yang bersifat bermain dan menyenangkan. Yang keempat, dalam proses belajar harus diprioritaskan kesempatan anak untuk bermain dan bekerja sama dengan orang lain. Yang kelima, bahan pelajaran yang digunakan hendaknya bahan belajar yang konkret. Yang keenam, dalam penilaian hasil belajar siswa, para guru tidak hanya menekankan aspek kognitif saja, namun mencakup semua domain perilaku anak yang relevan dengan melibatkan sejumlah alat penilaian. Nah, mari memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program Guru Penggerak. Guru Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih.